Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa ashabihi wa mawallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan praktik ceramah tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya, Rabil Alif Rahman dari kelas 11C, yang akan menyampaikan ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, sementara kita diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih dan memuji Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas karunia atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Artinya kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Yang kedua adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebutnya kemurahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Yang ketiga, menjadikan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor pertama dan kedua belum mencapai nilai hakiki apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan, dan hanya orang-orang yang beriman yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Merekalah yang tahu hakikat syukur sebenarnya. Kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Dari nikmat hidup, sarana, prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita takkan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan jikalah kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tak dapat menghitungnya. Hadirin yang berbahagia, untuk mendorong hambanya agar senantiasa bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah dengan tambahan yang berlipat ganda, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ista'azzana rabbukum la in syarkartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ingatlah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri.
melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Karena di balik kesusahan atau musibah yang menimba tersimpan segudang hikmah kebaikan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Tidak ada gading yang tak sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan milik saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.